Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang talak atau perceraian hadir bagi Anda. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama-sama bahasan yang menarik ini. Mas Bambang. Ya, Dek Joko. Kok serius banget dan tergopoh-gopoh? Ya memang Mas, ada suatu masalah yang penting yang ingin aku bicarakan dengan Mas Bambang ini. Oh, baiklah. Tapi tenang dulu, jangan tegang. Kita bicarakan dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Jangan emosi ya. Iya Mas, terima kasih. Silakan duduk dan minum air dulu lah. Oke Mas. Masalah itu bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Masalah dalam kehidupan di dunia adalah sesuatu yang wajar, karena dunia ini adalah pabrik dan gudangnya segala masalah. Setuju? Setuju. Saya setuju tuh Mas. Bagaimana pikiran dan perasaan Dek Joko? Sudah cukup tenangkah? Ya, udah lumayan lah Mas. Sudah cukup lumayan ini. Nah, sekarang utarakanlah masalah yang Dek Joko bawa. Jadi begini Mas. Ya. Bagaimana, Dek? Kakakku yang sudah 20 tahun lebih berumah tangga, itu tiba-tiba mau minta cerai dari suaminya. Padahal kan anaknya sudah remaja menjelang pemuda. Oh, tentang perceraian. Ya, ini kan masalah serius Mas. Oke. Tapi itu adalah kasus yang sudah umum terjadi juga. Itu terjadi di mana-mana, bisa terjadi pada keluarga manapun. Begitu ya Mas ya? Ya. Supaya kita tidak kaget, kita perlu paham lebih dulu tentang perceraian itu sendiri, Dek. Oh, oke. Bagaimana Mas? Bagaimana itu? Perceraian itu terjadi pada orang-orang yang berumah tangga. Pada orang yang melakukan perkawinan. Ya mestilah Mas, yang tidak menikah ya tidak pernah cerai Mas. Nah, sekarang Dek Joko nampak lebih tenang lagi. Ya. Terus gimana Mas? Sebelum menikah, mereka kan orang-orang yang hidup sendiri-sendiri. Ya. Mereka pasti orang-orang yang berbeda dalam banyak hal dan karakter. Kemudian mereka bersatu di dalam perkawinan. Ya. Kalau karena berbagai sebab kemudian mereka ingin hidup sendiri lagi, yakni bercerai, itu kan wajar. Karena semula mereka memang sendiri-sendiri, meskipun agama melarangnya, ya kan Mas? Ya, ada agama juga yang mengizinkan, tetapi dengan catatan atau syarat-syarat tertentu. Seharusnya mereka tidak bercerai seperti janji mereka ketika pernikahan mereka sedang dilangsungkan, ya kan Mas? Ya, tentu tidak ada orang yang menikah dengan maksud untuk bercerai. Tidak ada. Untuk mendapatkan istri atau suami baru pada saatnya misalnya. Kok seperti menikah dengan pakaian saja Mas? Kalau sudah bosan atau sudah berubah jadi jelek gitu, terus cari ganti yang baru. Tapi realitasnya, Dek, kenyataannya, sangat banyak kasus perceraian. Iya. Menurut data, setiap hari itu terjadi lebih dari 2 kasus perceraian loh. Wah. Buruk sekali ya Mas ya. Karena penyebab kasus perceraian itu macam-macam. Mungkin KDRT atau juga masalah ekonomi. Karena ketidakpuasan. Sehingga mungkin selingkuh dengan perempuan atau pria lain begitu. Juga ya, tidak hanya ketidakpuasan seksual loh. Tapi juga ketidakpuasan ekonomi, ketidakpuasan makanan, dan lain-lain. Sehingga sering terjadi konflik atau pertengkaran suami istri. Berarti intinya disebabkan oleh ketidakmampuan mengendalikan diri.
tidak mau mengendalikan nafsu dan emosi. Tepat sekali, Dek. Mm-mm, Jika diniati mm-mm. dan mau mengendalikan diri disertai permohonan kekuatan kepada Tuhan, setiap orang pasti bisa mengendalikan diri. Dengan begitu, tidak perlu terjadi perceraian. Iya, iya, iya. Padahal katanya proses pengurusan perceraian itu tidak mudah loh, Mas. Tapi orang-orang kok tetap saja mengajukan gugatan cerai ke pengadilan ya? Nah, yaitu, selain tidak mudah, biayanya juga banyak. Dampak negatifnya juga banyak. Dampak negatif yang bagaimana itu, Mas? Dampak negatif, misalnya terhadap dirinya dan terhadap anak. Oh iya ya, yang perempuan menjadi janda, yang laki-laki jadi duda. Ya, status janda dan duda itu kan tidak aman dan tidak nyaman di tengah masyarakat. Mm-mm. Apalagi dampaknya terhadap anak. Lah ya, katanya sayang kepada anak. Lah tapi kok tidak peduli anaknya mengalami penderitaan batin ya, Mas? Betul sekali, Dek. Anak-anak yang orang tuanya bercerai, pastilah menderita batinnya. Bingung, sedih, sangat mungkin dibuli oleh teman-temannya. Dan kalau sudah begitu, mestinya anak jadi stres dan menjadi sulit untuk konsentrasi. Tugas belajarnya menjadi terganggu, Mm-mm. sehingga tidak maksimal menangkap ilmu pengetahuan. Akhirnya, mereka tidak mampu melakukan tugas pekerjaan di tengah masyarakat. Jadi, perceraian juga berdampak negatif terhadap kehidupan bangsa dan negara loh, secara tidak langsung. Karena itu, perceraian suami istri harus dicegah ya, Mas ya? Iya, Dek. Harus itu. Tapi caranya bagaimana ya, Mas? Oke. Yang pertama, Mm-mm. mereka harus disadarkan tentang dampak negatif perceraian terhadap diri sendiri, terhadap anaknya, juga terhadap bangsa dan negara. Dampak negatif itu terjadi langsung atau tidak langsung kan? Ya, saat ini maupun yang akan datang. Dan mungkin mereka juga harus disadarkan ya, Mas, kalau perceraian itu tidak disukai dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Iya, betul sekali, Dek. Sebab Tuhanlah yang telah mempersatukan atau menjodohkan mereka. Masa manusia semaunya sendiri saja memisahkannya? Nah, kalau begitu, perceraian berarti melawan kehendak Tuhan dong, Mas. Ya iyalah. Mau berani melawan Tuhan dan kehendaknya. Waduh, mengerikanlah ini, Mas. Yang kedua, Dek, menurutku, Mm-mm. semua suami, juga istri sih, harus mau mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan nafsu atau keinginan. Mengendalikan ya, Mas, bukan mematikan atau memadamkannya. Ya, emosi dan berbagai nafsu itu sebenarnya adalah karunia Tuhan, Sang Pencipta. Mm-mm. Jangan dimatikan. Sebab kalau mati kan tidak bisa dinikmati. Betul, ya. Kendalikan saja supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi juga jangan diumbar atau dituruti semua-muanya. Ini bagus dan penting sekali, Mas. Kira-kira masih ada lagi nggak ya, Mas? Ya, ada Dek. Yang ketiga, jika ada masalah dalam rumah tangga, bicarakan bersama dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Kalau hatinya sudah panas karena bertengkar, redakan pertengkarannya lebih dulu dengan diam dan saling minta maaf dan memberi maaf. Oh, oke. Kalau tidak bisa menemukan solusi atau jalan keluarnya, lalu bagaimana, Mas? Ya carilah bantuan kepada orang lain, misalnya kepada rohaniwan atau konselor atau orang lain yang dipercaya mampu membantu. Berarti tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi ya, Mas ya? Betul sekali, Dek. Yang penting ada kemauan dan pengendalian diri demi kebaikan semuanya. Oh iya. Terima kasih, Mas. Masih ada lagi loh, Dek. Oh, masih ada lagi toh? Masih.
khususnya untuk para calon mempelai. Ya. Supaya jangan sampai mereka bercerai ketika sudah menjalani hidup rumah tangga. Apa yang harus dilakukan itu, Mas? Para calon mempelai harus dibekali dengan wawasan hidup berumah tangga melalui bimbingan konseling calon mempelai. Dik Joko dulu diberi begitu kan? Oh iya, Mas. Selama 3 bulan kami dulu dibina. Dan rumah tangga Dik Joko selalu terhindar dari cobaan perceraian kan? Betul sekali, Mas. Ya, meskipun kadang-kadang kan ada masalah juga di dalam rumah tangga kami. Ya, tapi semua masalah kan dapat diselesaikan. Iya, Mas, betul. Kami bersyukur sekali, Mas, atas bimbingan pranikah dulu itu. Itu bisa menjadi bekal untuk kebahagiaan rumah tangga kami sampai saat ini. Bagi yang sudah terlanjur cerai, juga ada sesuatu yang seharusnya dilakukan. Oh, apa itu, Mas? Karena bercerai itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, maka yang sudah terlanjur bercerai harusnya ya bertobat kepada Tuhan. Oh iya betul. Dengan begitu kan orang yang sudah bercerai akan diampuni oleh Tuhan dan dilayakkan untuk diberi rahmat-Nya. Ya, mestinya mereka sudah mengalami dampak negatif dari perceraian mereka. Lantas bagaimana, Mas? Ya jangan mengulangi perceraian lagi ketika sudah berumah tangga lagi. Harus bisa mengendalikan diri, emosi, dan nafsu. Betul. Pengalaman yang lalu, mulai dari penyebab sampai terjadinya perceraian, harusnya itu menjadi hikmah atau pelajaran untuk menjadi lebih bijak ya, Mas ya? Tepat sekali, Dek. Mas Bambang. Ya, Dek. Saya pamit mau ke rumah kakakku itu ya. Saya mau bicara dengan dia supaya niatnya untuk bercerai itu bisa dibatalkan, Mas. Oh ya, Dek. Tapi dengan tenang dan sabar loh ya. Semoga berhasil. Siap, Mas. Terima kasih banyak untuk wawasannya, Mas. Sampai ketemu lagi ya, Mas ya. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang talak atau perceraian. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang setia. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.